Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini dengan Dewa Fitri Ramadan. Saya Ais Citra Aurelia Sana. Saya Rizka Nur Febriani. Saya Wicaksana Eka Susetio. Saya Rido Trianto. Jadi, hadirnya saya di sini ingin membahas tentang relevansi Pancasila dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi, yaitu tragedi tentang Kanjuruhan, yang mana telah diketahui tragedi Kanjuruhan ini adalah hasil dari sebuah kegagalan dari semua pihak dalam menjalankan Pancasila. Kejadian ini bermula ketika pertandingan Arema Malang melawan Persebaya. Secara titik besar insiden ini disebabkan oleh ketidakdewasaan supporter dan juga lalainya panitia dan keamanan. Insiden yang tidak seharusnya terjadi menimbulkan korban sebanyak 112 orang korban, dengan 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan. Sebenarnya banyak hal-hal kecil yang berdampak besar berkontribusi banyak akan terjadinya insiden ini. Kedewasaan supporter menjadi salah satu kunci dari banyaknya korban yang ada. Penonton seharusnya bersikap lebih dewasa. Indonesia sendiri telah memiliki liga sepak bola sejak tahun 1994. Namun kejadian seperti ini selalu terulang. Banyak oknum supporter yang hanya memandang rivalitas sebagai sesuatu permusuhan, padahal esensi sepak bola lebih dari rivalitas semata. Panitia pertandingan juga memiliki andil besar atas terjadinya insiden ini, dimulai dengan jadwal pertandingan yang direkomendasikan pada sore hari. Namun pertandingan tetap dijalankan pada malam hari. Kapasitas penonton juga melebihi angka yang seharusnya 38.000 orang, namun tribun penonton diisi oleh 42.000 orang. PSSI sebagai organisasi induk sepak bola Indonesia tidak memiliki protokol atau aturan yang jelas ataupun tidak menjalankan protokol dan standar yang seharusnya. Perilaku yang dilakukan oleh panitia pertandingan dan PSSI ini tidak bertanggung jawab dan menurut saya tidak menggambarkan Pancasila, yaitu sila yang kedua. Salah satu yang menjadi sorotan publik dari tragedi ini adalah penggunaan gas air mata oleh pihak keamanan, yaitu dalam hal ini kepolisian, di dalam stadion yang dipenuhi oleh ribuan manusia. Polisi dikritik karena menembakkan gas air mata kepada supporter yang turun ke lapangan, tetapi juga ke tribun penonton. Hal ini melanggar ketentuan FIFA pada bab 3 dan pasal 19 soal steward di pinggir lapangan. Karena gas air mata itu, massa pergi ke satu titik di pintu keluar. Kemudian, terjadi penumpukan karena pintu keluar tribun yang tidak cukup besar untuk menampung sekaligus penonton yang ingin keluar. Dalam penumpukan itu, massa mengalami sesak nafas, lalu kekurangan oksigen, dan dari gas air mata itu, supporter yang mencoba menghindar dan harus mengorbankan penonton lain dengan menginjak-injak guna menyelamatkan diri, dan banyak dari penonton yang mengalami sesak nafas akibat asap gas air mata. Peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kematian sebanyak 132 korban menjadi salah satu bukti tidak adanya jaminan hak untuk hidup yang dimiliki korban dari pemerintah. Sebanyak 132 orang yang menjadi korban tidak dijamin haknya untuk mempertahankan kehidupan. Hal ini berkaitan dengan pemerintah yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan langsung terjaminnya hak-hak warga negaranya selama menonton pertandingan sepak bola secara langsung. Ditemukan sejumlah fakta, yakni jam dimulainya pertandingan yang terlalu malam, penembakan gas air mata ke tribun penonton, hingga terkuncinya beberapa pintu keluar stadion. Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap hak asasi korban, yakni jaminan hak atas rasa aman telah dituangkan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Tragedi Kanjuruhan merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM terbesar dalam dekade terakhir ini. Oleh karena beberapa faktor, di antara lain adalah aparat kepolisian, PSSI, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya merupakan catatan buruk bagi rezim pemerintah yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, dengan berdasarkan keadilan maupun kedaulatan sebuah negara,
Sudah seharusnya pemerintah menyelesaikan kasus tersebut secara profesional. Supporter tim sepak bola menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana stadion yang nyaman sebelum dan sesudah pertandingan. Jika semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama selama pertandingan sepak bola berlangsung, maka diharapkan akan tercipta situasi yang tertib di kemudian hari sehingga suasana pertandingan sepak bola menjadi nyaman dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Masih bertentangan dengan peraturan yang ada, terutama yang berkaitan dengan peraturan yang ditertibkan oleh Asosiasi Sepak Bola FIFA. Dianggap bahan untuk merevisi atau mengubah peraturan yang berlaku agar dapat menjadikan olahraga sepak bola sebagai olahraga global yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Pengamalan sila keempat dan sila kelima oleh Badan Penegak Hukum sangat diharapkan publik karena apabila penanganan dan penyelesaian kasus ini tidak dilakukan secara transparan dan adil, maka kepercayaan publik terhadap aparat akan semakin berkurang. Karakter pertama dari pelajar Pancasila misalnya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, dan berhalak mulia. Jika cerminan karakter pertama manusia Pancasila ini terwujud, maka kerusuhan hitam kanjuruhan ini akan terjadi. Akhlak mulia adalah akar cinta sesama, pintu kesadaran masyarakat, jembatan jiwa yang berbudi, dan kompas kesadaran yang akan terus mengendalikan kebaikan, baik dalam pikiran dan perbuatan yang bijaksana. Jadikan tragedi Kanjuruhan yang terakhir untuk menata kembali masyarakat dan pelaku sepak bola, kita lebih berbudaya dan berkeadaban. Berhalak mulia sebagaimana diimpikan dalam karakter manusia Pancasila. Dari apa yang telah terjadi dalam tragedi Kanjuruhan, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh pihak untuk melakukan evaluasi diri. Tentunya, evaluasi dilakukan agar kejadian serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Pemerintah telah melakukan segala upaya yang dapat dilaksanakan untuk menanggulangi kejadian yang menimpa Stadion Kanjuruhan. Terlibatnya pihak-pihak lain di luar instansi pemerintah juga telah digerakkan untuk mencari jawaban dari tragedi ini, seperti yang dilakukan oleh setiap komunitas supporter sepak bola di Indonesia dari berbagai tim sepak bola Indonesia sebagai wujud solidaritas sesama pendukung tim sepak bola. Evaluasi yang dilakukan haruslah bersifat menyeluruh agar mencapai titik terang yang optimal. Apa yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah juga harus dilakukan oleh semua kalangan cinta sepak bola. Sebagai pendukung dan supporter, tentunya juga harus melakukan refleksi dari apa yang telah terjadi pada tragedi Kanjuruhan. Pendukung suatu kesebelasan sepak bola juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya saling disiplin dan tertib, mulai dari pra-pertandingan hingga pasca pertandingan. Jika menggunakan analogi pada ilmu kimia, hal ini merupakan suatu hubungan aksi dan reaksi. Apabila seluruh pihak dapat bekerja sama dalam jalannya suatu pertandingan sepak bola, maka dapat pula diprediksi ke depannya bahwa akan terciptanya suatu kondisi yang tertib sehingga membuat suasana menonton pertandingan sepak bola yang nyaman dan aman bagi seluruh pihak. Relevansi Pancasila dengan tragedi Kanjuruhan seharusnya berlandaskan etika Pancasila. Kejadian ini tidak akan terjadi apabila semua bagian yang terlibat lebih mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Pihak kepolisian seharusnya bisa menaati peraturan yang ada dan tidak menembakkan gas air mata ke arah penonton hingga menyebabkan banyak korban yang tewas. Supporter seharusnya lebih bisa mengontrol diri dan tidak melakukan kerusuhan. Segala hal tersebut berkaitan dengan etika Pancasila yang menurut saya masih sangat kurang pengimplementasiannya oleh masyarakat Indonesia. Semoga tragedi Kanjuruhan bisa menyadarkan bagaimana kearifan pikiran bawah sadar mestinya diolah dan dioptimalkan dalam kemaslahatan kehidupan, bukan menjadi akar emosional instinktif yang merusaknya. Terlebih tentu dalam permainan sepak bola yang mestinya menghibur, menyadarkan, dan membawa sadarkan sejumlah nilai kebaikan di balik sepak bola.